Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai devosi kita pagi hari ini yang terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya rindu kita bernyanyi satu buah lagu yang memberkati saya beberapa hari ini. Memang lagunya dalam bahasa Batak, tetapi saya sudah coba untuk sisipkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Lagu ini mengibaratkan kita sedang berlayar dalam sebuah kapal. Nah, Bapak Ibu, silahkan kita mendengarkan lagu ini dan sambil ikut mempelajarinya dan menyanyikannya. Nanggu malu cang akala nang rope halis suksungi lau makaro potso luki molo Tuhan parhatasan mandok hatara ikon saud sai saudoi sai saudoi sai saudoi. Dang bemadi arau disi mangaluga hong soduki ai Tuhan kudongaki ai tunggoda bemusuki nama laro hong soduki sai daudoi sai daudoi sian patanay lonong doa sohaluga galumbangu tu diama borusaki ikon hutiyo tokton Yesusi
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih juga Tuhan kalau Engkau bangunkan kami pagi ini dalam keadaan sehat. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu. Curahkanlah ya Bapa firman-Mu kepada kami dan berbicaralah kepada kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki dari firman ini ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Terpuji nama-Mu, di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, pagi ini kita dibawa pada sebuah cerita atau peristiwa yang dialami Yesus bersama murid-muridnya. Yesus baru saja selesai mengajar banyak orang, disertai oleh murid-muridnya. Tentu saja murid-murid mendengar pengajaran Yesus ini dan seharusnya mereka juga dikuatkan oleh firman tersebut. Nah, setelah itu kemudian mereka memutuskan untuk menyeberang Danau Galilea untuk menjauh sementara dari orang banyak. Kemungkinan juga ini tujuannya untuk beristirahat. Nah, kemudian dikisahkan terjadi taufan. Nah, wajar saja Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi kebakaran, kita biasanya mencari alat pemadam api. Kalau tiba-tiba hujan turun, maka kita segera mencari payung. Nah, dalam keadaan ini, peristiwa yang kita baca ini, terjadi badai taufan, maka murid-murid Yesus yang adalah nelayan yang terlatih, segera menuju buritan, suatu tempat di mana ditaruh jangkar untuk mengamankan posisi kapal saat terjadi badai, seperti itu. Jadi tujuan mereka adalah mencari jangkar. Saat mereka mencari jangkar itulah mereka menemukan Yesus sedang tertidur. Jadi mereka sebenarnya bukan sedang mencari Yesus, tapi mencari jangkar. Nah, setelah Yesus bertemu dengan Yesus pun, mereka bukannya meminta tolong kepada Yesus pertama-tama, tetapi menyalahkan Yesus karena sudah tertidur. Mengapa ini terjadi? Karena murid-murid tersebut berfokus pada keadaan atau masalah yang mereka alami. Waktu itu terjadi badai, taufan. Mereka berfokus kepada badai dan taufan tersebut. Mereka lupa bahwa mereka baru saja mendengarkan pengajaran Yesus Kristus yang seharusnya menguatkan mereka bahwa Yesus ada bersama-sama mereka di dalam kapal itu dan Yesus sanggup menyelesaikan masalah mereka. Di dalam kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 belum mereda dan keadaan kita masing-masing mungkin tidak sedang membaik, seringkali kecenderungan seperti yang dilakukan atau yang dialami oleh murid-murid Yesus itu juga terjadi pada diri kita. Kita melihat bahwa ada masalah, ada persoalan, ada kekacauan yang terjadi dalam hidup kita. Dan hal tersebut tidak sanggup kita atasi, sehingga kita berpikir bahwa ya binasalah saya, seperti itu. Bahkan kemudian kita mencari pertolongan dari benda-benda atau orang-orang yang kita pikir bisa menyelesaikan persoalan kita. Seperti dalam peristiwa tadi, murid-murid Yesus pertama sekali yang mereka pikirkan adalah jangkarlah yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka lupa, mereka sedang bersama-sama dengan seorang yang punya kuasa yang jauh lebih besar daripada hanya sebuah jangkar atau bahkan angin taufan yang sedang menghajar mereka. Saya ingat tahun lalu saya sangat bergumul dengan pendidikan lanjut dari anak saya, Catherine. Untuk mengkuliahkan seorang anak saat ini butuh biaya yang besar. Namun ternyata Tuhan sediakan tepat pada waktunya segala sesuatunya. Dia bisa mendapatkan beasiswa, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang dia harus penuhi juga bisa saya penuhi,
tepat pada waktunya, saya diajarkan bahwa Tuhan itu mengerti, jauh lebih mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan daripada kita sendiri. Oleh karenanya, di tahun ini, anak yang kedua saya, Cecilia, akan juga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saya diajar untuk tidak terlalu khawatir, bahkan tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang sediakan kepada kita sesuai dengan kemurahan hatinya. Tahun lalu juga saya diperhadapkan dengan masalah kesehatan orang tua saya, bapak saya. Beberapa kali keadaannya menurun dengan drastis, dan satu kali kami sempat bersaudara harus pulang ke rumah kami di Riau untuk melihat keadaan orang tua kami, dan waktu itu keadaannya memang sangat-sangat turun. Tetapi sekali lagi melalui peristiwa itu saya diajarkan Tuhanlah yang pegang kendali, bukan saya, bukan dokter, bukan lingkungan. Tuhanlah yang pegang kendali. Saat kami menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan turun tangan, dan Tuhan yang kembalikan keadaan orang tua kami menjadi lebih baik lagi. Saya yakin kita semua punya persoalan dalam hidup kita masing-masing, punya pergumulan. Namun kita diingatkan melalui cerita peristiwa yang dialami Yesus tadi, kita tidak boleh seperti murid-murid Yesus yang kemudian mencari jangkar untuk menyelamatkan mereka, padahal ada Yesus bersama mereka. Yesus juga sudah ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Yesus. Oleh karenanya, seperti lagu tadi mengatakan, kalau Tuhanlah yang sudah menyatakan sesuatu jadi, maka terjadilah. Oleh karenanya, saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir lagi tentang apa yang akan kita alami dalam 1 tahun ini, apa yang akan terjadi di hadapan kita. Namun yang paling penting adalah kita serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. Hanya Dialah yang mampu menyelamatkan kita dari segala persoalan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui renungan ini, dan saya berharap kita terus dikuatkan oleh firman Tuhan dan terus berpegang teguh kepadanya, karena hanya Yesuslah satu-satunya harapan kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk mengakhiri devosi kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui firman yang kami baca hari ini. Tuhan, biarlah kami mengarungi hidup kami dalam 1 tahun ini dengan kepercayaan bahwa Engkaulah yang mampu menolong kami. Hanya Engkaulah Tuhan tempat kami mengadukan seluruh keluh kesah kami. Tuhan, tolong kami supaya iman kami terus bertumbuh, kami juga semakin dikuatkan di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, berkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami juga Tuhan, supaya mereka terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, untuk tugas kami hari ini, Engkau juga yang temani kami, Engkau juga yang sertai kami, agar setiap persoalan yang kami hadapi dalam kami mengajar hari ini, boleh kami selesaikan dengan pikiran jernih, dan kami memperoleh berkat daripada-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak kami, berkati setiap bahan yang kami pakai Tuhan untuk belajar pagi hari ini, 1 hari ini Tuhan, supaya semuanya menjadi berkat, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.